14 April lalu, Nikita Mirzani mengunggah caption panjang soal dugaan kekerasan yang dialaminya saat masih berpacaran dengan seseorang berinisial RI. Dugaan itu mengarah kepada ajudan pribadi Prabowo Subianto, Rizky Irmansyah. Niki diketahui memiliki hubungan dengan Rizky selama beberapa waktu, meski tidak diumbar ke hadapan publik. Niki akhirnya buka suara di hadapan rekan media soal huru-hara hubungannya dengan sang mantan. Sama Rizky Irmansyah ya? Gue udah tahu sih ke situ anaknya. Maafkan atau enggak itu biar menjadi urusan gue ya. Tapi maksudnya dari sekian banyak perjalanan cinta gue, kayaknya ini yang paling cukup bikin gue merasa tersayat-sayat bisa dibilang, karena satu keluarga itu ikut semua gitu. Maksudnya satu keluarga ini bisa menutup rapat apa yang dia lakukan gitu terhadap gue di belakang kan. Itu menurut gue cukup kayak, biasa kan kalau gue pacaran atau terus gue putus, biasanya kan sama satu individu aja, semuanya ikut. Gue sampai amazed gitu kayak, kok bisa satu keluarga gitu kan, kok pinter gitu loh menyembunyikan selama 6 bulan ini tuh ada apa, itu aja sih. Apa sih menurut kalian itu yang merasa dibohongi dan juga Gini ya, kalau menurut gua, laki-laki main perempuan itu sudah biasa. Ya, itu memang sudah kodrat laki-laki pada umumnya ya. Mau laki-laki itu punya uang kayak nggak, apalagi punya uang, mereka pasti akan melakukan hal tersebut. Tapi menurut gua bukan itu yang gua permasalahkan, tapi soal bagaimana cara perilaku dia ke gua, bagaimana dia mengatakan gua, ternyata dia di belakang begitu, ya kan. Terus habis itu dia menyiksa batin dan mental gua, itu yang gua nggak terima. Ternyata gue di kerangkeng tujuannya bukan hal yang baik, tapi ternyata untuk menutupi apa yang dia lakukan ke gue. Dan kalau udah main pukul, bahasanya kasar, padahal gue tidak hidup juga dengan dia, gue tidak pernah dikasih uang untuk dengan dia, itu buat gue udah keterlaluan. Kalau laki main perempuan itu sudah lah, gue pasti akan memaafkan, dan itu bukan sekali dua kali gue maafkan. Tapi kalau sudah ringan tangan, bahasanya juga tidak baik, terus mengekang dengan tujuan yang apa gue gak ngerti, ya itu. Dan gue kenapa sih sekarang akhirnya gue ngomong gitu kan, karena gue merasa kayak, kok lu jahat banget ya. Gue sampai syuting film gak boleh, berteman gak boleh, bersosialisasi dengan kawan gak boleh, even sahabat aja kalau gue ketemu gue gak boleh cukup cipiki gitu kan. Ya itu aja yang gue pertanyakan, kenapa? Oh ternyata lu begini, kenapa lu begini, kenapa harus gue? Tapi setelah itu udah pikiran kenapa harus gue itu udah selesai sebetulnya. Cuman ya tersisa di pikiran gue tuh kayak, kok gue begini ya. Gue tuh gak pernah menyangka, karena selama ini yang deketin gue kan dia. Teman-teman gue, sahabat gue tahu semua, sampai Dr. Oki, Zaid, Dimas, Budi Boro, sahabat-sahabat terdekat gue tuh tahu semua bagaimana dia mendekati gue selama bulan November dia mendekati gue ya. Mereka tuh sampai bingung kayak, kita tertipu ya dengan mukanya, kita tertipu dengan apa penampilannya. Karena gue nerima dia itu karena gue pikir, oh kalau dia ikut seseorang yang penting, berarti dia punya attitude yang bagus, dia berarti bisa menjaga hati pasangannya, dia pasti tidak akan kasar, dia pasti tidak akan begini. Itulah pikiran-pikiran gue saat itu. Akhirnya gue menerima dia. Ternyata setelah dijalani, kok begini ya gitu. Gue sampai pernah turun berat badan sampai 5 kilo gitu kan, nggak bisa keluar rumah, ketemu mau meeting untuk urusan kerjaan, sampai film pun gue nggak bisa. Harusnya kan gue ada film yang bakal launching lagi 3 lagi kan, tapi 3 itu semua ditolak karena demi dia gitu. Soalnya dia selalu bilang, aku nggak mau ya kalau kamu main film ada adegan pelukan, aku nggak mau ya kamu main film ada bajunya sedikit terbuka. Kalau untuk kebaikan nggak apa-apa, ternyata dia di belakang lebih parah dari apa yang dilarang ke gue gitu kan. Dan gue nggak pernah minta ganti rugi untuk hal itu. Cuman kalau gue disakiti begini ya gue pasti akan ngomong. Kenapa sih akhirnya gue ngomong? Karena dia ngomong ke orang-orang tuh ceritanya beda, dan gue nggak mau difitnah, gue nggak mau ada omongan yang bohong, gue nggak mau ada yang fitnah. Makanya gue jelasin di Instagram gue.